Tujuh Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rayu Waidin di 78 Channel. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial berikut informasi bagi rekan-rekan proktor ya. Proktor atau operator khususnya ini di jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang pada kali ini atau tepatnya ini di minggu besok itu akan dihadapkan dengan tahapan ANBK ya. Jadi proses simulasi untuk kegiatan ANBK ini dimulai dari hari Senin besok ya. Jadi mulai sinkronisasinya itu dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nanti tinggal menunggu jadwal untuk proses sinkronisasi. Nah, bagi rekan-rekan untuk yang ada di jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, silakan dibuka halaman anbk.kemdikbud.go.id-nya. Jadi di sana rekan-rekan sudah bisa untuk melakukan proses penarikan biodata siswa. Nah, jadi ini data siswa yang dari BOAN ini sudah bisa ditarik. Nah, siswanya sudah ada. Kalau sebelumnya mungkin di hari-hari sebelumnya ini belum muncul ya. Kalau sekarang sudah bisa ditarik. Jadi rekan-rekan mungkin yang belum memiliki data di sininya masih kosong. Nah, di sini ada fitur untuk ambil data dari BOAN. Disilakan rekan-rekan tinggal diklik saja. Kemudian yakin akan mengambil data dari BOAN, tinggal klik ya. Nah, kebetulan karena saya ini sudah mengatur, jadi sudah muncul ya sebelumnya. Tapi jika rekan-rekan mungkin yang masih kosong, silakan untuk melakukan proses tarik data terlebih dahulu. Nah, kemudian tahapan berikutnya yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah silakan masuk ke menu asesmen nasional di sini. Nah, tinggal diklik, kemudian rekan-rekan yang pertama itu adalah silakan pilih komputer proktor. Nah, di sini silakan rekan-rekan menambahkan proktor sesuai dengan yang ada di Perpaltik ya. Jadi jika di Perpaltik menginputkan dua buah komputer proktor, silakan inputkan untuk dua. Kalau di Perpaltik hanya satu, itu silakan tambahkan satu. Nah, seperti apa? Karena saya di sini sudah menginputkan. Jadi ini sudah ada. Nah, bagi rekan-rekan yang belum, silakan untuk masuk ke menu tambah di sini. Nah, nanti akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, silakan masukkan jumlah klien yang sesuai dengan yang ada di Perpaltik ya. Misalnya kalau rekan-rekan memasukkan 13, kemudian digunakan di satu ruang. Nah, karena memiliki satu ruang, silakan diklik satu ruang. Nah, jika memiliki dua ruang, silakan tinggal klik dua ruang. Nah, nanti nama ruangnya silakan disesuaikan. Nah, misalnya karena saya di sini cuma satu ruang, nama ruang satunya itu ruang satu misalnya. Atau misalnya labcom 1. Nah, silakan. Itu opsional ya. Silakan tergantung rekan-rekan untuk penamaan ini. Nah, jika sudah seperti ini tinggal ditambahkan saja, disimpan. Nah, karena saya ini sudah sempat menambahkan, jadi tidak mungkin bisa menambahkan ulang ya. Karena di Perpaltik itu saya hanya menambahkan satu server. Hanya memiliki satu server. Jadi jika rekan-rekan sudah menginputkan sebelumnya, itu kemudian mau berubah baru bisa melakukan proses edit. Nah, jadi bukan tambah. Nah, tapi jika rekan-rekan di sininya masih kosong, silakan tinggal klik menu tambah. Oke, karena saya ini akan mengedit. Misalnya labcom. Oke, tinggal klik simpan. Nah, nanti datanya akan muncul di sini. Nah, untuk password silakan tinggal menunggu. Nah, yang jelas ini password nanti akan muncul sebelum proses sinkronisasi ya. Sebelum proses sinkronisasi. Nah, kemudian tahapan berikutnya yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah masuk ke menu pengaturan sesi. Nah, khusus untuk pengaturan sesi ini, silakan rekan-rekan sesuaikan dengan ketersediaan klien yang ada di tempat sekolah rekan-rekan ya. Ya, misalnya karena saya di sini siswanya cuma 13, kliennya kebetulan ada 13 ya. Saya hanya menggunakan satu sesi ya. Jadi tinggal diklik saja di sini untuk semua all. Nah, ini menampilkan 1 dari 13. Jadi 13 siswa ini ditampilkan di sini. Nah, kemudian setelah di checklist seperti ini, silakan klik edit. Kemudian ini hanya sesuaikan. Ya, ini sesuaikan ID proktor, diklik, kemudian gelombangnya. Nah, oke.
Nah, jika rekan-rekan sudah melakukan proses checklist seperti ini, silakan tinggal klik edit di sini. Kemudian silakan ID Proctor ini sesuaikan. Jika rekan-rekan memiliki lebih dari satu ID Proctor, yang jelas ini sesuaikan ya. Misalnya berapa siswa masuk ke server pertama, misalnya berapa siswa kemudian masuk ke server kedua. Nah, karena saya hanya memiliki satu ID server, tinggal klik saja. Kemudian untuk gelombang ini bisa memilih 4 gelombang ya. Bisa memilih 4 gelombang. Nah, misalnya karena saya ini di gelombang pertama, sesi hari ke-1. Misalnya untuk ke-13 siswa ini, karena saya hanya satu sesi ya, berarti 1 dan 1 seperti ini. Nah, nanti ini akan otomatis berubah di sininya. Oke. Jadi hari pertama itu di sesi 1, hari kedua di sesi 1. Ke-13 siswa ini. Nah, berbeda jika rekan-rekan misalnya mau mendistribusi siswa-siswa ini ke dalam beberapa gelombang ya. Misalnya untuk 13 siswa ini saya akan buat menjadi 2 gelombang ya. Atau sebagai contoh 2 sesi saja dulu. Nah, misalnya 7 orang pertama ini ada di sesi 1. Kita akan klik edit. Nah, pilih gelombang, misalnya gelombang 1. Di hari pertama ini adalah sesi 1 untuk 7 siswa ini. Kemudian di hari 2 misalnya kita akan melakukan proses rolling. Yang tadinya sesi 1 di hari pertama, ini menjadi sesi 2 di hari kedua. Misalnya. Nah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Misalnya di hari kedua tetap yang jumlah siswa 7 orang ini berada di sesi 1, ini silahkan. Mau di rolling misalnya, yang tadinya sesi 1 menjadi sesi 2, silahkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, ini otomatis berubah ya. Nah, ini otomatis berubah. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk 6 siswa berikutnya, silakan rekan-rekan tinggal checklist saja. Kemudian klik edit. Nah, pilih misalnya karena saya hanya menggunakan satu gelombang, itu di gelombang 1. Kemudian, nah ini jangan sampai bentrok. Nah, untuk 7 siswa ini, tadi yang 1 sampai 7 siswa pertama, itu di hari pertama itu ada di sesi 1 ya. Jadi yang 6 siswa berikutnya ini jangan sesi 1 lagi. Jadi ini sesi 2 misalnya. Nah, karena saya tadi di rolling, untuk hari keduanya yang 6 siswa terakhir ini, yang 6 siswa berikutnya itu ada di sesi 1. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, 7 siswa di hari pertama itu ada di sesi 1, kemudian 6 siswa berikutnya ada di sesi 2. Nah, di hari keduanya, yang sesi 1 itu 6 siswa, yang sesi 2 itu yang 7 siswa. Oke, kalau kita akan lihat di rekap di sini seperti ini. Nah, kliennya ada 13, tapi misalnya kita hanya menggunakan 7, silahkan. Asal jangan sampai klien 4, kita memasukkan 4, tapi di sini yang ujian misalnya lebih dari 4. Jangan sampai seperti itu. Nah, silahkan rekan-rekan, ini yang nanti berfungsi atau yang nanti akan dijadikan acuan untuk proses aktivasi siswa peserta ujiannya. Nanti akan sesuai dengan yang sudah kita pilih di sini. Jadi, ini sesuai gelombang 1 dan gelombang 2-nya ini akan sesuai. Oke, nah yang berikutnya, yang harus dilakukan oleh rekan-rekan, silahkan masuk ke menu cek kelengkapan data. Pastikan statusnya ini sudah terchecklist berwarna hijau semua. Nah, jika sudah seperti ini, berarti rekan-rekan sudah melakukan proses pengaturan sesi dengan benar ya. Nah, jika sudah checklist, kemudian langkah berikutnya, nah ini adalah tahapan persiapan untuk pelaksanaan simulasi ya. Jadi silahkan untuk dicetak kartu login-nya. Nah, nanti siswa akan menggunakan kartu ini untuk dijadikan login ke komputer klien. Jadi silakan dicetak dan nanti dibagikan ke siswa. Oke, nah itu adalah tahapan awal yang harus dilakukan oleh rekan-rekan Proctor. Oke, rekan-rekan, mungkin itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.